mulai join semua nih. Silakan disapa. Udah join semua ya? Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para operator pejuang PD Dikti yang sudah hadir di sini. Selamat siang Selamat semuanya. siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Gimana nih siang-siang begini, semangat dong ya. Tapi saya dengar suaranya kayak masih ada beberapa yang ngantuk. Coba lebih semangat lagi. Selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pejuang PD Dikti yang sudah hadir di acara sharing dan ngopi bareng operator sekaligus pengumuman pemenang di untuk event sharing operator kali ini. Nah, apa kabar nih semuanya ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada peserta yang sudah menuliskan cerita di Facebook Sevimo Community. Luar biasa sekali, ceritanya bagus-bagus dan sangat menginspirasi. Memang betul ya, operator PD Dikti di seluruh Indonesia merupakan pekerjaan yang mulia, yang juga menjadi ujung tombak setiap perguruan tinggi karena bertanggung jawab penuh atas semua data yang ada di perguruan tinggi. Operator hebat, operator juara, dan salut buat para operator yang ada di seluruh Indonesia. Baik, langsung saja kita akan mulai acara ini. Saya akan bacakan dulu ya rundown-nya di acara ngopi bareng sekaligus sharing bersama operator di seluruh Indonesia. Yang pertama opening yang tadi saya sudah lakukan, kemudian sesi sharing tiap finalis. Jadi nanti saya akan berikan kesempatan untuk para operator untuk sharing kisahnya, suka dukanya selama menjadi operator itu seperti apa. Lalu saya juga persilahkan kepada operator non peserta ataupun non finalis yang ingin sharing juga bagaimana sih selama menjadi operator, bagaimana pahit getirnya, bagaimana suka dukanya, atau mungkin ada ide-ide yang baru juga boleh disampaikan di sini. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan hadiah untuk pemenang dan juga ketentuan penilaiannya seperti apa. Lalu pengumuman pemenang dilanjutkan dengan closing acara. Baiklah kalau begitu. Nah, sebelum acara ini kita mulai, saya akan persilakan dulu kepada Ibu April sebagai Marketing Manager Sevima untuk memberikan opening statement di acara sharing dan ngopi bareng operator. Yeay. Kami persilakan Bu April. Halo. Waduh, musiknya keras banget. Halo Pak Satrio. Waduh, ini ada Pak Andro ini dari Pak Satrio dari Kediri ya. Halo Pak Dadang dari Semarang ya Pak ya. Ya betul Mbak. Nggih, waduh. Saya kalau lihat Pak Dadang ini kayaknya saya punya PR ini. Lihat apa Mbak? Sehat ya Pak ya. Oke. Oke, Pak Hajar. Iya Mbak. Aduh ini saya kaget dimintain ikut join juga. Pak Hajar. Nah, aman Pak di Makassar Pak? Aman Mbak, aman. Aman, aman. Pak Nofri kapan ke Surabaya? Itu kayak di Bandai. Loh, hilang Pak Nofri. Cek. Halo Pak. Cari sinyal tuh, Mbak. Cari sinyal. Oke. Ini Pak Nofri ini orang yang paling hebat ini. Akhirnya beneran ketemu semuanya ini. Pak Hajar, ada Pak Ahmad Budiono. Halo Pak, Jombang Pak. Saya belum bisa pulang ke Jombang juga ini Pak. Rumah saya Jombang loh Pak. Rumah saya kosong ini di Jombang. Bang mana, Mbak? Di ini Pak, di sebelumnya Peterongan Pak. Habis Mojo Agung. Bukan Jombang kotanya Pak, tapi dekat Mojo Agung. Akhirnya Jombang kota Pak. Oh, dah gitu. Aduh, saya belum pulang ke Jombang ini. Banyak ini mau saya sapain satu-satu, lumayan. Harusnya ini nanti Pak Ramli juga join ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah join. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah sharing pengalamannya bareng-bareng. Jadi apa ya, pejuang PD Dikti. Saya dulu juga, kalau saya bilang saya juga ikutan pejuang. Kenapa? Waktu dulu ngerjain FSBET,
bukan ngerjain sih, disuruh minta buat aplikasi yang menghasilkan data yang bisa diupload ke Xbed itu. Jadi dulu udah mempelajarinya sampai akhirnya diminta untuk ikutan bantu yang pelaporan PDDikti feeder. Itu masih yang sama PTN. Waktu ketemu sama PTN, wow, banyak kisah-kisah atau banyak cerita-cerita yang menarik di sana. Oke, terima kasih atas sharingnya. Saya baca itu malam-malam sampai sedih-sedih sendiri ini. Ya sudah, kita ini acaranya enaknya kita ngobrol bareng, ngobrol santai saja, diskusi santai. Sama ada beberapa sebenarnya nanti saya mau sharing juga terkait maintenance dari laman PDDikti, apa yang sebaiknya Bapak Ibu tidak lakukan, terus nanti untuk menghindari adanya hilang data atau apa. Pokoknya kita sharing aja bareng-bareng, nanti feeder 4 juga seperti apa. Selain cerita-cerita kita selama ini perjuangannya ya. Semoga nanti makasih juga buat Mbak Cika dan tim ya, adain kegiatan kayak gini ya. Mbak April. Mbak April, tapi bentar dulu, mungkin bisa diceritakan kesan-kesannya nih Mbak April, apa kan mengikuti perjalanannya nih ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga pejuang PDDikti, operator yang hebat-hebat ini. Bisa diceritakan kesan-kesannya membaca cerita itu kan mengharukan gitu ya Mbak ya. Adik sedih-sedih terus kayak jadi sadar bahwa pekerjaan operator tuh memang luar biasa sekali, luar biasa mulia gitu. Boleh Mbak diceritakan sedikit aja kesan-kesannya bagaimana tuh? Jadi selama ini itu yang masuk ke saya itu kayak banyak PM chat pribadi ke saya, Mbak ini gimana sih kalau ada error seperti ini? Mbak ada lulusan saya ini bingung mau CPNS-an, mau naik pangkat tapi terkendala karena datanya tidak ada di PDDikti. Bahkan ada, Mbak ini ada yang bawa parang ini ke ruangan saya. Rasanya itu oke. Selama ini kita taunya, saya taunya ya dikontakin satu persatu, ditanyain seperti apa. Ada yang kita mau migrasi data itu sampai nunggu, ada yang sampai ini kita harus bayar berapa sih sebenarnya supaya ini bisa selesai. Itu banyak banget cerita yang bareng-bareng. Nah, itu selama ini kan hanya kayak saya sama operator per satu-satu ya, per personil ya. Nah, waktu ada cerita ini, ada event kayak gini Mbak Cika ini, oke, keren. Akhirnya waktu kita baca, loh sampai seperti itu ya. Sebenarnya supaya ini bisa selesai, itu banyak banget cerita yang bareng-bareng. Nah, itu selama ini kan hanya kayak saya sama operator per satu-satu ya, per personil ya. Double ya suaranya. Oke. Nah, waktu ada cerita ini, baca tiap malam itu saya baca. Kemudian ada beberapa cerita yang sampai saya kaget. Loh, sampai seperti itu ya. Ada satu juga cerita yang bilang sampai karena datanya di PDDikti itu tidak terlaporkan dengan baik, waktu akreditasi nilainya merosot sampai digantikan oleh orang lain. Loh, masa sampai segitunya operator ini sampai terlalu gampang untuk diganti? Padahal kan yang tahu histori yang lama, kemudian apa yang kurang di pelaporan itu adalah para Bapak Ibu operator. Seharusnya sih dapat nilai dapat apresiasi tinggi dari perguruan tinggi. Sebaiknya ya udah kita ini deh bacanya itu sampai sedih-sedih gitu Mbak Cika. Saya bingung mengungkapkannya. Iya. Dan ini memang membuktikan ya Mbak ya bahwa pekerjaan operator tuh memang tidak terlihat tapi efeknya sangat-sangat penting dan tanggung jawabnya sangat besar ya Mbak ya. Benar. Iya. Ada yang dibawain parang loh itu, aduh ya saya sampai bingung. Ya jadi pada intinya memang ceritanya itu sangat mengharukan sekali dan buat tim internal itu cukup sulit ya Mbak April juga waktu itu kan ikut menilai gitu ya, itu sangat sulit sekali untuk menentukan 15 finalis itu sulit sekali gitu dan memang sebenarnya ini yang penting adalah sharingnya seperti itu dan cerita itu sangat bagus-bagus sekali, mengharukan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, seluruh operator yang sudah berani menuliskan ceritanya di ajang ini, luar biasa. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mbak April yang sudah memberikan opening speech. Thank you. Nanti mungkin di akhir acara bisa dijelaskan ya tadi ya untuk penjelasan fitur terbarunya ya. Oh boleh, di akhir acara atau di tengah-tengah boleh. Boleh, oke. Nanti diinterupsi aja. Oke, thank you Mbak April. Baik, langsung saya ambil alih
acara ini. Dan sebelum kita mulai untuk sharing, pembacaan sharing dari masing-masing finalis, saya persilakan dulu kepada semua peserta untuk mengganti namanya, namanya itu dengan format nama, kemudian nama perguruan tingginya apa. Misalnya saya Cika dari Sevima Academy, seperti itu. Monggo silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu diganti dulu namanya dengan format nama, kemudian nama PT-nya. Oke. Ini beneran nih Pak, namanya Pak Mukidi. Dari Oke, silakan Bapak diubah dulu namanya. Gantinya di mana ya? Nggak ketemu menunya nih. Di rename Pak, di rename, kemudian di setting. Ya, diklik dulu partisipan, kemudian nanti akan muncul kotak baru, kemudian nanti diganti yang ada menu rename di sebelah kanan. Sudah ketemu? Oke. Tampaknya sudah diganti semua ya ini ya. Oke, baik. Kalau begitu akan langsung saja kita mulai sharing dari tiap-tiap finalis yang sudah masuk di finalis. Nanti akan saya persilakan untuk bisa share sebenarnya apa sih suka dukanya dan alasan menuliskan ceritanya ini dan alasan mengikuti sharing operator ini. Dan saya persilakan untuk operator Mbak Nisa untuk bisa share screen untuk kita mengetahui sama-sama siapa saja sih finalis yang masuk di event sharing operator kali ini. Kami persilakan Mbak Nisa. Ya, Mbak Cika, mungkin ini masih dipersiapkan sama Mbak Nisa. Ya, boleh. Nah, sambil nunggu persiapan ya, coba saya ini aja sih sedikit cerita buat teman-teman para Bapak Ibu pejuang PD Dikti. Kan hari ini sampai 7 hari ke depan itu laman PD Dikti maintenance ya, ada downtime itu. Sebaiknya, bukan sebaiknya sih, saran dari kami jangan input data sama sekali di feedernya ya, karena proses itu ada proses perubahan struktur, nanti Kampus Merdeka itu akan didatakan lagi di PD Dikti feeder. Jadi di versi 4.0 itu nanti ada penambahan informasi. Oh, lagi Kak mau direkam, aduh. Oke, gini. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ada maintenance dari PD Dikti feeder, laman PD Dikti. Di sana itu nanti ada proses yang namanya upgrade struktur database. Kenapa? Karena ada data, nanti akan ada pendataan Kampus Merdeka. Jadi ada lumayan besar perubahan strukturnya. Jadi sebaiknya saran saya untuk Bapak Ibu operator yang ada di sini, jangan inputkan data di PD Dikti feeder untuk saat ini ya, 7 hari ini sampai benar-benar rilis patch 4.0. Harusnya rilisnya sih di tanggal 5 sampai tanggal 8. Nah, itu jangan melakukan input data ya. Kenapa? Untuk mencegah data yang tidak tersampaikan dengan baik di laman PD Dikti. Jadi nanti supaya datanya tidak hilang. Ya, karena biasanya kalau banyak laporan kenapa kok data saya tidak bisa dilakukan sinkronisasi, tidak bisa naik setelah ada patch atau apa, itu kemungkinannya karena input terus, padahal kita sudah menyampaikan sebaiknya jangan input dulu, gitu ya. Sama nanti teman-teman misal ada perubahan, misal mau install ulang feedernya, itu pastikan sampai ke
versi 4.0 ya, supaya datanya benar-benar masuk ke feeder, juga nanti waktu sinkronisasi juga datanya bisa naik ke PDDikti. Kalau Oke. misal itu ya, Oke, Mbak April, terima kasih nih sekilas Itu. infonya. Ini jadi udah sekilas infonya ya, nanti kita juga akan sharing lagi kalau umpamanya ada yang perlu kita berikan. Next, Ya. nanti saya sharing juga 4.0 itu apa yang harus disiapkan oleh kampus untuk data-data selanjutnya. Ya. Terima kasih Mbak April untuk sharingnya. Oke. Sudah siap ya untuk screen sharingnya? Oke, baik. Kita hari ini ada di acara pengumuman pemenang utama dan favorit sharing operator, tapi di sini juga kita akan ada sharing. Sharing, berbagi cerita, berbagi kisah apa saja sih suka dan dukanya selama menjadi operator, dan nanti kita akan bacakan sama-sama, kita akan simak sama-sama bagaimana para operator ini menuliskan ceritanya, bagaimana mereka memilih cerita tersebut, dan seperti apakah sih sebenarnya yang terjadi di balik tulisan yang sudah mereka ceritakan di Facebook. Oke, next. Oke, next. Ya, next. Oke, baik. Yang pertama, finalis yang pertama adalah Pak Widodo. Cerita pertama ini Pak Widodo dari Stikes Noto Kusumo. Nah, ini Pak Widodo ada nggak nih orangnya di sini nih? Ya, oke, Pak Widodo sepertinya tidak hadir ya. Oke, ini Pak Widodo menceritakan bahwa dia sempat menjadi operator back-end pelaporan Appsbed karena teman kerja berhalangan, dan itu membuat saya cukup bingung dalam melakukan pelaporan. Untungnya saya pernah diajak beberapa kali mengikuti pelatihan Appsbed di Kupertis dan dikenalkan beberapa teman-teman operator Appsbed. Akhirnya laporan Appsbed 2013 strip 1 dapat dilaporkan dengan baik ke Kupertis. Nah, ini sayang sekali nih ya Pak Widodonya nggak hadir di sini, jadi tidak bisa cerita lebih lanjut bagaimana sebenarnya cerita lebih lengkapnya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita akan lanjut ke cerita berikutnya. Cerita kedua, next. Ya, Ibu Anggraini Pratiwi dari STP NHI Bandung. Adakah beliaunya di sini? Apakah ada Ibu Anggraini Pratiwi dari STP NHI Bandung? Ada? Kok sama apanya ya isinya? Oke, kita next. Ya, Ibu Widya Astuti STKIP Atskia. Ada hadir? Ya, Ibu Widya Astuti ini bercerita meskipun feeder kami belum tersinkronisasi dengan si akad seperti PT lain, ini tak menjadikan semangat kami surut. Keberhasilan pelaporan 100% selalu kami genggam. Apa kuncinya? Kerjasama. Tanpa kerjasama, nihil pelaporan 100%. Adakah Ibu Widya Astuti di sini? Oke, seperti belum ada ya. Oke, next. Ya, Bapak Ahmad Ade Irwanda dari Universitas Lancang Kuning. Ini beliau sempat mengalami kebingungan, namun kami selalu melakukan perjuangan tanpa batas. Perjuangan tim benar-benar dilakukan sepenuh hati selama bekerja. Yang kami ingat adalah pantang pulang sebelum valid. Waduh, mantap ini Pak Ahmad Ade Irwanda. Kira-kira orangnya ada di sini nggak ya? Ya Bu, ya Mbak. Ya, akhirnya hadir ya Pak ya. Waduh, saya senang sekali. Gimana Pak tadi, boleh diceritakan sedikit tadi bagaimana nih wisuda drive-thru-nya? Berjalan lancar? Ini sebenarnya masih sedang berlangsung nih Mbak Cika. Ini saya sedikit jadinya kan agak kabur dulu jadi. Oke. Wah, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan. Ya. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah wisudanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Untuk wisuda drive-thru ini kami udah menjalankan udah kali kedua ini. Ya. Kalau nggak salah kalau untuk di Provinsi Riau
yang kami yang pertama gitu, Ya. kampus yang melaksanakan wisuda drive-thru. Oke, yang menggebrak ya, menggebrak dengan wisuda drive-thru ya. Dan Ya, ini pertama kali di Riau. Wah, ya, selamat ya Pak ya. iya Bu, sama-sama. Dan selamat dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melipir sejenak nih Pak ya. Iya, Untuk bisa hadir di Zoom meeting kali ini. Pak, ini kan kalau Bapak cerita kan sempat mengalami kebingungan, namun kami selalu melakukan perjuangan tanpa batas. Perjuangan tim benar-benar dilakukan sepenuh hati. Selama bekerja, yang kami ingat adalah pantang pulang sebelum valid. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Boleh diceritakan nih Pak, mungkin ya kesan dan pesannya, bagaimana penulisan cerita ini, atau mungkin ingin sharing aja bagaimana suka dan dukanya selama Pak Ade menjadi seorang operator. Silakan Pak. oke Bu. Sebenarnya sih saya mau sharing, cuman kebetulan di sini ada salah satu orang yang berperan penting di Unila. Beliau ini sekarang posisinya adalah sebagai dosen. Dulu beliau adalah mantan pejuang pendidikti Unila dari udah zaman dulu-dulunya. Mungkin kalau misalnya mau berbagi sharing, mungkin saya atau dari tim Sepima boleh berkenan kalau beliau yang menyampaikan sharingnya, karena kalau saya kan sih masih baru nih di pendidiktinya. Cuman kalau untuk dari suka dukanya yang lebih banyak itu kan dari zaman dulunya. Di sini ada Pak Didi di sini Bu. Apakah hadir orangnya Pak Didi? Hadir Bu, Pak Didi Hadir Bu. ya? Iya, Pak Didi Siswanto Bu. Oh, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi, terima kasih sudah hadir ya Pak di acara Zoom dan sharing dan juga ngopi bareng sore Ya, ini. terima kasih Bu. Iya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik, alhamdulillah. Nah, tadi seperti yang sudah dibilang oleh Pak Ade ya tadi bahwa kalau soal suka dan duka menjadi operator pendidikti itu tanyalah pada yang senior. Nah, menurut Pak Ahmad Ade kan Pak Didi ini adalah yang sudah senior. Mungkin bisa dibagi tuh Pak ceritanya bagaimana tuh suka dukanya, atau mungkin ya pahit getirnya, atau ada ide-ide yang ingin dibagikan kepada kami semua. Silakan Pak. Baik, mungkin senior dari segi badannya mungkin. Jadi begini Bu, intinya setiap kampus pasti memiliki operator. Ya. Saya flash sedikit, di masa saya itu pas tahun 2008. Kami belum mengenal yang namanya feeder seperti sekarang, itu menggunakan layar biru. Layar biru. Versi lama. Nah, dari sana kami mengolah datanya menggunakan Excel dulu dari database-nya. Kemajuan teknologi dan sistem yang digunakan oleh LRDikti maupun Dikti, dulu kan namanya Kemendikti Bu ya, sekarang BOD. Intinya sama, bagaimana kampus dapat melaporkan semua data-data terkait proses pembelajaran akademik sehingga terdata dengan baik begitu. Ya. Tentu ada nilai plus minusnya Bu, sudah pasti itu. Ada tawa dan ada sukanya sudah pasti. Intinya bagaimana tim itu solid bekerja sama. Kerjasamanya bukan dari segi satu institusi saja kalau menurut saya Bu. Kan antar lintas institusi. Lintas Kopertis dulu kan LDikti sekarang ini namanya. Ada komunikasi yang terjalin sehingga permasalahan sama-sama dirasakan, sama-sama juga menuntaskan. Kalau saya lihat di Unila ini Bu, dulu waktu masanya zaman tahun-tahun 2000-an, 2008 sampai 2014, kami itu jumlahnya sampai 20 orang. Jadi setiap fakultas itu mungkin membawahi prodinya ada 1 orang setiap prodi. Sekarang dengan bekerja sama dengan Sepima sudah terpangkas, tinggal cuma 4 orang atau 5 orang saja. Satu hal lagi, saya berterima kasih kepada Sepima telah membuat acara sedemikian rupa sehingga memotivasi ini Bu. Nah, nanti operator-operator ujung tombak dari setiap institusi dapat bekerja sama dengan baik, melaporkan semua pelaporan dengan tepat waktu. Mungkin itu saja dari saya Bu. Intinya selalu kompak dan jangan diulur-ulur waktu untuk pelaporan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi Siswanto. Memang benar ya tadi seperti yang Pak Ahmad Adi Irwanda bilang ya di tulisannya bahwa memang yang terpenting adalah pantang pulang sebelum valid ya. Oke, dan itu memang tadi kalau boleh saya kutip pesannya itu yang penting kompak dan yang penting solid di antar tim itu harus saling bekerja sama untuk melaporkan datanya tepat waktu. Jadi memang perlu kerjasama tim yang baik ya, Pak Didi. Baik, Ya. terima kasih Pak Didi dan juga Pak Ahmad Adi Irwanda dari Unilak yang tadi sudah berbagi, luar biasa, ceritanya sangat inspiring. Boleh kita kembali ke screen? Pak. Kita lihat, mungkin Mbak April mau menyampaikan sesuatu? Pantang Mau pulang pulang, Pak? sebelum valid. Kalau dulu Pantang pulang masih sebelum pakai valid. pakai layar biru, nggak boleh pulang dari Kopertis. Oke, Sampai nginep-nginep berarti ya. silakan. Oke, kita lanjut ke finalis berikutnya. Cerita berikutnya, adakah siapa? Setelah Pak Ahmad Adi Irwanda, ada siapa nih? Next. Oke, ini dia Pak Muslihin Mansur dari STIT Pemalang. Nah, ini salah satu cerita yang membuat saya berkaca-kaca, karena sebelumnya sudah pernah ngobrol langsung ya dengan Pak Mus ya, bagaimana dulunya belum pada akhirnya bisa bekerja sama dengan Sevima sampai akhirnya bisa mendapatkan akreditasi yang baik di kampusnya. Nah, ini kalau menurut Pak Muslihin ada rasa haru ya bisa menyelamatkan kampus agar tetap hidup. Karena operator kampus adalah jantungnya kampus. Betul sekali nih. Ada banyak orang yang bergantung dari hidupnya kampus, ada banyak juga mahasiswa yang menaruh harapan besar pada kampus. Wah, ini baru baca segini aja udah ini ya, udah terharu ya. Mungkin Pak Mus yang hadir di sini bisa cerita lebih lengkap Pak Mus bagaimana suka dukanya menjalani profesi sebagai operator. Silakan Pak Muslihin. Mana orangnya? Tadi sih bilangnya hadir nih Pak Mus nih. Iya. Kak Bapak. Pak Muslihin mungkin nggak bisa. Halo Pak Ramli, aku mau nyapa Pak Ramli. Oh, ada Pak Mana Pak Ramlinya? Bintang kita, Pak Ramli yang sering banget bantuin teman-teman yang lain ya Pak. Iya. Mana Pak Ramli boleh? Ini saya pakai komputer, ini enggak ada anunya. Webcamnya nggak ada, share aja lah. Dikasih webcamnya Mak April. Iya, nanti dikasih webcam. Pak Nofri ini yang dapat webcam. Nanti oke deh, nanti kalau Pak Ramli bersedia untuk bantuin kita lagi untuk kegiatan-kegiatan share bareng-bareng teman-teman yang lain, tak kirimin khusus Pak. Iya, halo Pak Ramli, ini pertama kalinya saya bisa menyapa Pak Ramli ya. Halo juga. Iya, King ya, King kita nih, King Ramli. Terima kasih Pak Ramli sudah bergabung dan juga sudah menyebarkan link ini ya kepada teman-teman seluruh operator. Jadi hari ini banyak yang sama-sama. ya, terima kasih Pak Ramli. Sama-sama. Hampir aja saya mau ngomong Pak King loh. Saya biasa di mana-mana memang Hampir aja dipanggil mau ngomong Pak King, iya. Dipanggil Pak King ya? memang ya di kampus juga dipanggil. Waduh, mantap. Iya. Emang cocok sih ya sebenarnya ya. Udah benar-benar the real king yang banyak membantu para operator ya. di seluruh Indonesia. Oke, baik, kita akan langsung ke slide berikutnya karena Pak Mus hari ini tidak bisa hadir walaupun tadi sebenarnya sudah konfirmasi hadir ya, tapi mungkin beliau berhalangan. Oke, tidak apa-apa, kita akan berlanjut ke slide berikutnya. Ada siapakah? Next, oke. Bapak Rajiv Hendra dari STK IP Kristen Wamena, Papua. Di sini dia bilang bahwa beberapa provider masih memiliki sinyal yang lemah, untuk upload masih sangat lemah. Karena untuk aktivitas sinkronisasi membutuhkan sinyal upload yang cukup, dan selain itu juga biaya yang dikeluarkan untuk membeli VSAT tersebut juga tergolong sangat mahal. Itulah kendala utama operator PDDikti yang berada di daerah 3T. Nah, adakah Pak Rajiv Hendra di meeting kali ini? Boleh suaranya? Ada nggak nih Pak Rajiv Hendra? Belum bisa hadir sepertinya Mbak Belum Cita. bisa hadir. Oke, baik. Kalau gitu, next. Kita ke slide berikutnya. Ada siapakah berikutnya? Ya.
Ada Pak Rudi dari STAI Syarif Muhammad Raha. Setelah mengalami kebingungan karena adanya berbagai macam perubahan dari pusat pelaporan, akhirnya tim PT kami berhasil mendapatkan PDPT hingga mencapai 100%. Wow, silakan Pak Rudi yang sudah yang mungkin hadir di sini bisa berbagi cerita lebih lengkap kepada kami semua tentang pengalamannya sebagai operator. Silakan Pak Rudi. Hadirkah di meeting kali ini? Sudah hadir, cuman ini masih di mute. Masih di mute Mungkin ya? bisa Oke. dipanggil. Pak Rudi. Halo. Oke, mungkin lagi ada kegiatan nih Mbak Cika. Ya, mungkin lagi di sambil-sambil dengan kegiatan lain. Oke, tidak apa-apa. Kita beralih ke slide berikutnya. Ada siapakah setelah Pak Rudi? Next. Pak Ardiansyah dari IBLAM Higher School of Law, yang akhirnya harus disikapi dengan kondisi logis, justru memotivasi diri sendiri untuk belajar aplikasi AppsBed layar biru, DOS, atau nama aplikasi saat itu. Mulai dari belajar dengan pegawai Puskom Kopertis hingga mendapat semangat bantuan dari tim akademik kampus. Saya dan tim akhirnya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, ini sama juga ya seperti tadi Pak Ahmad Adi Irwanda bahwa yang penting itu adalah kerja sama tim atau teamwork. Mungkin Pak Ardiansyah bisa menceritakan lebih lengkap bagaimana? Ada Pak Ardiansyah? Halo, kedengaran suara saya enggak? Oke, Pak Ardiansyah. Halo Pak, salam kenal dari saya Cika. Apa kabar Pak Ardiansyah? Baik? Alhamdulillah baik. Cika juga baik ya. Semua teman-teman sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak, ini menarik sekali nih tadi ya, yang ada di ceritanya cukup mengharukan dan cukup menginspirasi. Boleh mungkin diceritakan bagaimana nih suka dukanya menjalani profesi operator yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang walaupun tidak terlihat tapi sebenarnya perjuangan itu luar biasa gitu. Silakan Pak Ardiansyah, boleh diceritakan lebih lengkap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat teman-teman operator lainnya. Saya operator dari kampus STIH IBLAM yang ada di DKI Jakarta. Oke. Di sini tuh lagi pada WFH sih rata-rata karena kan pandemi juga. Di sini DKI Jakarta paling tinggi pandemi aja kan gubernurnya. Pak Anies kan pernah kita rata-rata WFH. Nah, untuk mengenai cerita saya di operator itu sebenarnya sih cerita saya itu udah 8 tahun yang lalu mengenai penutup awalnya kampus kita tuh ditutup pelaporan selama 3 semester atau enggak selama 1 tahun lebih. Jadi itu biasanya dulu kan layar biru itu store sama dengan sekarang store store pelaporan itu setiap semester. Kita tuh ditutup selama 3 semester lebih, selama 1 tahun lebih karena tidak ada ketidaktertiban dari kampus kita jadi kena jas. Nah dari situ kita dapat surat peringatan, dari situ kita mulai memperbaikinya itu mulai dari nginput aktivitas mahasiswanya dan harus dengan pemberkasan mahasiswanya mulai dari KRS, KHS, kalau yang udah lulus dengan transkrip nilai dan ijazah itu harus pembuktian juga. Jadi mahasiswa itu kan harusnya muncul sampai dengan 2012. Ya. Tapi yang muncul cuma sampai 2010. Yang tahun 2011-2012 nggak muncul. Jadi kita ditutup laporannya, kita harus nginput satu persatu. Kita selama proses perbaikan data kita, ya kita juga kita mengalami kendala di situ yang saya ceritakan di dalam cerpen saya itu. Kendala kita tuh yang pertama, saya itu kan cuma asisten dari operator awalnya. Nah, yang kepala bagian operator saya justru malah keluar waktu itu, resign karena dia mungkin ya nggak sanggup lah
melaksanakan kewajibannya ini, karena kan biasanya kan cuma hanya input laporan, tapi sih ini harus dengan pemberkasan juga. Jadi saya itu waktu sendiri, tapi dibantu juga dengan tim akademik lainnya. Tapi alhamdulillah tapi prosesnya jadi karena saya sendiri dan tim akademik, jadi prosesnya tuh lama, jadi 1 tahun lebih, hampir 2 tahun baru menyelesaikan bolak-balik. Dulu kalau sekarang latihan kan pelaporannya via feeder online. Kalau dulu tuh dengan CD, FSBet, alat biru, kita harus ke Kopertis. Dulu Kopertis namanya. Kita harus laporan bolak-balik selama berapa semester, selama 2 tahun, perbaikan data, dan tapi sih alhamdulillah dengan kesabaran kita, dengan rajinnya kita bolak-balik ke sana, ya akhirnya ya bisa diterima juga dengan Kopertis LLDT 3 di Jakarta pada saat itu. Tapi sih kalau itu kan mungkin hanya cerita ya secara lisan, padahal tuh aslinya sampai berdarah-darah juga. Iya. Sampai repot banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah 100% dari kampus kita sampai dengan 2020 pelaporan sekarang udah 100%, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman operator lain juga ya, kalau sekarang masih ada kendala ya mudah-mudahan cepat diselesaikan lah pelaporan dari kampusnya. Oke. Nah, sekarang kampus Islam kan udah kerja sama dengan Sevima, si akadnya. Ya alhamdulillah itu juga sudah membantu kita untuk proses KRS, KHS-nya, pelaporannya tinggal tarik pakai provider. Jadi kita tinggal upload atau tinggal upload. Jadi sih ya terima kasih juga buat Sevima yang udah membantu kita meringankan dengan aplikasi-aplikasinya yang canggih. Terima kasih buat Sevima juga, dan buat teman operator lainnya, semangat terus. Gitu aja Mbak cerita dari saya. Oke, terima kasih Pak Ardiansyah, menarik sekali ya tadi, dan sama-sama Pak, kami juga dari Sevima senang bisa turut memudahkan pelaporan data, jadi sekarang lebih efektif dan juga lebih praktis ya Pak Ardiansyah. Terima kasih atas sharingnya Pak Ardiansyah, dan terima kasih sudah bergabung di sesi sharing kali ini. Baik, kita akan lanjutkan ke screen. Kita akan lihat ada siapa setelah Pak Ardiansyah. Ada cerita berikutnya, yaitu dari siapa nih selanjutnya? Dari Pak Satrio Kristanto. Nah, ini kayaknya saya tadi udah ngeliat nih di awal nih ya, Pak Satrio sudah hadir. Pak Satrio ini menceritakan ya, di sini kita akan lihat reviewnya. Untuk operator seperti saya ini, melihat hasil rekap di portal PD Dikti mencapai 100%, rasanya senang sekali. Apalagi bila dari pihak kampus memberikan bonus. Wah, ini yang perlu digaris bawahi ya. Digaris bawahi, ditebelin, terus begitu di highlight. Jadi ini yang paling penting nih ya. Dukanya sama saja seperti teman-teman operator pada umumnya. Kadang hasil kerja kami tidak diperhatikan. Padahal operator PD Dikti itu jantungnya PTS. Nah, ini kayaknya perlu di bold semua nih ya. Coba Pak Satrio Kristanto, mana nih? Halo Mbak. Oke, Pak Satrio Kristanto ini ya. Halo Pak, selamat sore Pak. Halo Mbak, sore. Iya, salam kenal dari saya Cika. Gimana kabarnya Pak, sehat? Sehat Mbak. Bagaimana Kediri aman? Aman. Oke, aman sekali ya. Baik. Pak, ini menarik sekali nih ya tadi ceritanya, walaupun masih review gitu, tapi kayaknya tampak sekali bahwa pekerjaan operator tuh sangat-sangat penting sekali, dan bisa dibilang adalah jantungnya PTS ya, jantungnya perguruan tinggi, jantungnya kampus, karena semua data-data PD Dikti ada di situ gitu, ada di tangan operator. Boleh diceritakan secara lebih lengkap nih Pak Satrio, suka dukanya atau mungkin pahit getirnya, atau mungkin cerita-cerita tentang yang paling berkesan nih selama jadi operator. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Cika. Selamat sore, salam kenal semua dari saya Satrio Kristanto dari Stikes Service Kediri. Ya, mengenai cerita saya yang di artikel, ya mungkin intinya sama kayak teman-teman yang lain ya. Saya dulu pertama kali itu 2009 kerja masuk ke PTS Surya Mitra Husada pertama kali, itu langsung ditunjuk
apa itu membantu teman saya yang sudah senior itu ya apa tuh expert. Nah, saya juga baru tahu nih apa ini ya expert nih. Mau nggak mau harus belajar ya, itu dari situ ya mungkin belajarnya sih otodidak ya Mbak ya. Dari dulu otodidak, mungkin tanya ya teman saya itu gimana caranya input KRS, KS, input data lah istilahnya. Tuh. Nah, dari situ ya belajar dikit-dikit akhirnya kan untuk expert itu bisa dipecah ya dulu ya, dari expert air biru itu bisa dipecah untuk prodi. Nah, saya untuk apa itu IKP atau keperawatan, dan teman saya di kesehatan masyarakat. Oke. Nah, itu ya lama-lama apa seperti bilang tadi, pantang pulang sebelum valid. Nah, itu Pantang pulang sebelum itu valid. Itu kayaknya itu pantang pulang. Iya, waktu itu kan memang kalau nggak valid ya kita nggak pulang-pulang, Mbak. Iya. Seperti kita laporkan, iya, seperti nginep ya? kita lapor. Iya, nginep bisa. Sampai nginep ya. Oke. Bisa juga nginep di kampus, ataupun waktu pelaporan itu kan dulu pelaporannya 6 bulan sekali kan di Koperis, ataupun bisa juga Koperis itu mengundang kita ke hotel-hotel. Dia apa itu? Nah, itu kalau nggak valid ya harus nginep di itu sampai selesai, sampai dia valid. Nah, itu. Ya itu untuk, tapi ya kita ini aja, kita semangat, kita ya pokoknya kita ikhlas aja, pokoknya berdua itu ya udah kita kerjain apa. Dulu soalnya belum ada seperti ini, kayak siakatnya belum jalan. Nah, kita harus cari-cari data itu dulu di kampus yang lama itu saya cari data dari prodi, cari data dari minta KRS-nya, KS-nya seperti apa. Nah, itu kadang juga data hilang dan itu. Tapi apa itu pimpinan kadang-kadang itu nggak mau tahu gitu Mbak, saya dulu. Jadi seperti kita sudah kasih saran seperti ini, pimpinan kadang harus ini valid. Pak sudah kita beri saran seperti yang terbaik, tapi ya pimpinan juga sarannya malah kita nggak mau ambil risiko lah istilahnya dulu itu. Tapi ya semakin setelah migrasi, mungkin ya itu ada migrasi feeder di 2014 itu ya itu semakin agak ringan ya. Istilahnya kan dulu untuk pelaporannya sudah online, kemudian input datanya juga gampang. Nah, nggak seperti di layar biru itu. Nah, sampai sekarang kemudian 2018 memang saya resign di PT yang lama, kemudian ke Stikes Baptis ini sudah agak tertata ini Mbak. Di Stikes Baptis ini sudah agak tertata untuk pelaporannya, KRS, terus KS dan lain-lainnya sudah agak tertata. Kemudian nah ini di saya mengenal Sevima itu di 2016-2017 lah. Itu ya iseng-iseng aja sih Mbak. Tanya di grup, kan ada grup-grup itu operator atau tanya aplikasi apa sih yang saya juga sempat cari-cari aplikasi untuk biar mudah gampang itu loh. Ya itu akhirnya di 2018 itu ternyata Sevima ya, ini terus ketemu dikenalkan dengan Sevima, terus Mas Diki juga. Terima kasih Mas Diki. Dan sampai sekarang ini sudah membantu di Stikes Baptis ini sudah lumayan bagus nih. Kemarin juga kita sudah akreditasi Mbak, barusan akreditasi, dan kemarin juga saya perlihatkan ini prosesnya KRS sampai KS, dan kemudian dan sebagainya itu Sevima saya buka ini, saya asesornya ya mungkin ya mudah-mudahan bisa dapat yang terbaik nantinya itu yang untuk akreditasi nantinya ini. Oke. Terima kasih untuk Sevima juga. Oke, Pak Satrio di sini kan bilang ya kalau kadang yang bikin kesel itu adalah ketika hasil kerjanya tidak diperhatikan gitu ya. Ya itu dan jantungnya. Itu tadi ya, kadang yang pas di PTS lama itu kadang kan soalnya ketua, jadi ketua itu agak nekan gitu loh Mbak. Jadi kita sudah bilang tadi kita sudah beri saran sebaik-baiknya gimana untuk sebaiknya untuk pelaporannya ini, tapi dari ketua itu nggak mau tahu gitu. Kita juga mau ngelangkah itu juga bingung, wah ini nanti kena ban atau gimana. Makanya kita sudah kasih saran seperti yang terbaik, tapi ya itu tadi
Dari ketua itu kadang juga nggak mau tahu. Ya, oke. Tapi Tapi memang ya, yang penting itu apresiasi ya Pak ya, ya apresiasi itu apresiasinya itu ya. kayaknya itu masalah semua operator ya. Jadi Iya, pentingnya semua. mendapatkan apresiasi, terutama Oh, dari pimpinan seperti itu ya iya. Pak ya. Oke, Pastinya. baik. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, adanya sharing ini bisa mewujudkan keinginan untuk mendapatkan apresiasi yang lebih layak ya untuk para Iya. operator. Baik, Pak Satrio, terima kasih banyak Pak Satrio Ya, atas sama-sama kehadirannya di Mbak. sharingnya hari ini. Tetap Ya, semangat Pak Tetap Satrio. semangat Pak ya Mas Satrio. Diki, terima kasih. Saya Ilham yang tadi Oh pesan Mas telepon Ilham. Pak. Oh Iya iya Mas Pak. Ilham, makasih Mas Ilham. Iya. Tadi seneng tadi dikenalin dari Pak Satrio. Kalau Stikers Baptis Kediri OTW lah, akreditasi unggul pimpinan support semua ke Pak Satrio. Semangat Oh Pak. iya. Oke, Terima semangat kasih Mas selalu Ilham. Pak Satrio. Ya, Oke, makasih. baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada siapa? Kita lihat setelah Pak Satrio Kristanto tadi sharing, benar-benar inspiratif sekali ya tadi. Bagaimana beliau benar-benar menjadi jantung perguruan tinggi untuk pelaporan data. Oke, kita kembali ke screen. Silakan untuk host bisa share screen. Kita akan lihat ada siapa setelah Pak Satrio tadi. Halo. Halo Mbak Jika. Ya, Ya. ini lagi dipersiapkan untuk yang berikutnya nih kayaknya Baik. juga Ya, salah satu operator yang wah juga nih. Semoga nanti hadir nih di acara ini. oke. Siapakah dia operator yang wah? Oke, silakan Mbak. Harusnya ada background yang ini nih, ada drum rolling. Ding, gitu. Iya, sebenarnya sudah disiapin nih Mbak Sudah Cika. disiapin ya? Cuman Oke. ya ada satu dan lain hal. Oke, ini silakan. Oke, berikutnya kita akan ada cerita dari Bapak Ahmad Budiono, operator dari STIT Al Urwatul Wutsko Jombang. Oke, tadi kita dari Kediri kita beralih, kita traveling ke Jombang. Oke, kita akan lihat ceritanya beliau. Selama menjadi operator sampai sekarang, banyak ilmu yang saya dapat. Seperti kata pepatah bahwa usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati proses dan hasil. Kalau mau mendapat gaji yang besar, jangan jadi operator, tapi jadi pengusaha aja. Setuju kalau yang ini. Pekerjaan ini merupakan bekal saya menuju pada Tuhan. Waduh, ini kata-katanya luar biasa sekali nih Pak Ahmad nih. Hadirkah di sini Pak Ahmad? Pak Ahmad Budiono dari STIT Al Urwatul Wutsko Jombang, apakah hadir? Iya Mbak Cika. Waduh, mantap sekali nih Pak. Ini sudah seperti kutipannya Mario Teguh ini Pak Ahmad. Mantap sekali nih Pak Ahmad Budiono dari STIT Urwatul Wutsko Jombang. Apa kabar Pak Ahmad? Baik Mbak. Baik ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Jombang bagaimana kabarnya Jombang? Aman terkendali? Aman. Aman terkendali ya, oke. Pak, ini menarik sekali nih. Tadi Bapak bilang selama menjadi operator sampai sekarang itu ilmunya banyak banget ternyata kan ya. Nah, terus memang kalau pengen kaya jangan jadi operator, jadi pengusaha aja gitu. Karena pekerjaan ini mulia sekali dan merupakan bekal menuju pada Tuhan gitu. Nah, boleh ceritakan Pak Ahmad bagaimana tuh suka duka selama menjadi operator, atau mungkin bisa diceritakan lebih lengkap di balik kisah yang Bapak tulis ini. Ada apakah? Monggo silakan Pak. Terima kasih pada Mbak Cika dan semua tim Sevima. Di sini saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman seperti yang dikatakan oleh Mbak Abel tadi, bahwa ada operator yang dipecat karena tidak laporan. Tapi kalau di PT KS di sini malah sebaliknya, operator pergi dan datanya rusak. Oke. Nah, sering saya pada tahun berapa itu ya, ketika pertama kali saya ada acara workshop yang diadakan oleh Kepertais 4 Surabaya. Ya, seperti teman-teman bahwa ditinggal pergi oleh operator, akhirnya saya dimasukkan karena saya sebagai santri yang berada di lembaga ini, tanpa bekal, tanpa berangkat, pokoknya berangkat, tidur di hotel, terus ikut acara dan pulang. Dan akhirnya ketika saya di acara, saya ketemu beberapa teman yang semuanya jadi berangkat dari operator yang sama dengan problem yang sama. Akhirnya kita membuka membuat grup untuk berapa orang, 5 atau berapa kalau nggak salah seingat saya, untuk membuat grup
karena di Kopertas sendiri, Kopertas 4 sendiri itu kan sangat gemuk Mbak untuk PTKIS. Ada sekitar kalau sekarang 190 PTKIS, sehingga dibentuklah kluster-kluster itu. Jadi setiap ada dari perwakilan dari PTKIS ditunjuk untuk menjadi koordinator. Untuk alhamdulillah saya sendiri nggak tahu kok ditunjuk sebagai koordinator di wilayah Matraman, yaitu meliputi Pacitan, Malang, Mojokerto. Jadi ada sekitar 60 PTKIS. Nah, disitulah kita bertukar ilmu yang asalnya jurusan pendidikan agama Islam, akhirnya tahu dengan sistem laporan di perguruan tinggi. Dan seperti dikatakan oleh teman-teman bahwa memang perguruan tinggi adalah operator adalah jantungnya perguruan tinggi. Ketika operator lagi ngambek atau nesu dan sebagainya, ada kejadian bahwa di salah satu PTKIS itu ada yang operatornya pergi sama password dan usernya di bawah. Nah, sehingga kelabakanlah akhirnya muncul operator baru dan sampai sekarang. Ketika ada problem dan sebagainya, tiap zona itu mengadakan pertemuan dan sebagainya. Dan masalahnya rata-rata gitu, karena gajinya kecil dan sebagainya. Kalau di Kopertas itu kan untuk lembaga ada 3 pelaporan. Satu di Singkupta, di Kopertas, satunya di Emis, dan satunya di PD Dikti, Bidder. Rata itu banyak yang double. Jadi dengan beban seperti itu, dengan gaji tidak memenuhi dan sebagainya, akhirnya banyak yang mundur. Ya, ketika kita mengadakan kumpul untuk pelaporan, menunjang pelaporannya 100% dan sebagainya, operatornya baru. Ya kita ngajari lagi dari awal. Kita ada pertemuan lagi ngajari dari awal dan sebagainya. Dan akhirnya, dan alhamdulillah dari itu kita tahu bahwa problem di tiap PTKS sebenarnya sama. Jadi masalahnya di operator, gaji dan sebagainya. Saya sering ketika bilang ke teman-teman, nggak usah mikir gaji ya. Kalau butuh manusia memang butuh, tapi kan relasi kan lebih penting karena kita tidak hidup di sini terus gitu. Jadi relasi itu yang penting ketika kita sudah punya relasi. Dan alhamdulillah untuk ketua kluster sendiri yang sekarang itu sudah naik jadi ketua di daerah Madura di Bangkalan, saya Hamidiyah Bangkalan. Itu dulunya ketuanya operator, sekarang naik jadi ketua. Nah, saya mau memberikan inspirasi kepada teman-teman kalau kita melangkah dari bawah, sehingga nanti ketika kita jadi ketua bisa mengerti beban dari operator itu sendiri dan tidak semena-mena harus valid dan sebagainya. Untuk kisah-kisah itu ya yang saya tulis seperti yang saya tulis bahwa dulu memang internet tidak masuk di kampus kami. Jadi kita harus pergi ke warnet dan sebagainya. Akhirnya kita kontak dengan provider dan sebagainya. Harus masang 10 titik di lembaga itu. Dan akhirnya kita nego-nego sampai 8. Dan akhirnya kita pasang 8. Setelah 6 bulan kita hapus tinggal 1. Pokoknya yang penting sinyal masuk dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ketinggalan untuk pelaporan lagi. Kalau dulu masih kita pergi ke warnet dan sebagainya. Makanya di dalam judul itu saya tulis bahwa pantang pulang sebelum tumbang. Kalau teman-teman kan sebelum valid. Kalau kita tumbang jangan pulang. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad atas ceritanya. Menarik sekali, pantang pulang sebelum tumbang. Tapi jangan sampai tumbang beneran ya Pak ya. Harus tetap jaga kesehatan ya Pak Ahmad. Karena gimana kesehatan lebih penting. Oke, terima kasih Pak Ahmad Budiono dari STIT Al Urwatul Wusko, Jombang. Oke, berikutnya kita akan ada siapa setelah Pak Ahmad Budiono? Oke, berikutnya ada Ibu Hasriani Santaria dari STAI Al Azhar Goa. Nah, ini juga salah satu cerita yang cukup menarik ya. Menjadi operator itu seperti ngasuh bayi yang tiap saat dikeloni, padahal pelaporannya per semester. Ya, menjadi operator itu sesuatu banget karena dari tangan operator lah keberlangsungan hidup suatu perguruan tinggi tetap terjaga. Nah, mana nih Ibu Hasriani Santaria? Boleh diceritakan Ibu lebih lengkapnya bagaimana suka dukanya menjadi operator. Hai Ibu, akhirnya Ibu bergabung juga ya. Aduh senang sekali. Apa kabar Ibu? Salam kenal dari saya Cika. Akhirnya bisa ketemuan kita walaupun masih di dunia maya. Semoga nanti bisa bertemu dengan secara langsung ya Bu. Siap Mbak. Bagaimana? Iya Ibu, bagaimana kabarnya Bu Hasriani? Sehat ya Bu. Iya. Oke, alhamdulillah. Kalau ya, apa kabar semua teman-teman operator?
sehat ya, insya Allah. Jadi sedikit cerita seperti teman-teman yang lainnya, bahwasanya sejak tahun 2004 kalau nggak salah ya, dibawa ke Pertais itu kami diwajibkan untuk memberikan pelaporan emis dan PD Dikti begitu. Jadi sama sekali kami belum tahu apa sih PD Dikti, apa sih emis gitu. Jadi ikut alur saja begitu, ada pelatihan kami ikut begitu. Akhirnya sampai suatu ketika kalau teman-teman itu biasanya ada ini ya, ada prodi, ada bagian kemahasiswaan. Jadi tinggal minta data aja gitu. Kalau di kampus saya beda, Mbak. Kampus saya itu saya harus mengolah nilai dulu. Jadi nilai belum ada prodi kan waktu itu, adanya akademik, tapi nilainya masih dalam bentuk lembar penilaian dari dosen begitu, Mbak. Jadi ya saya olah dulu nilainya secara manual, saya hitung sendiri pakai Excel, kemudian saya rata-rata pokoknya nilai mentah gitu Mbak saya olah, kemudian saya input gitu. Belum lagi kalau misalnya data mahasiswa gitu ya. Jadi data mahasiswa itu belum tersistem dengan baik. Jadi data manual, entah ijazahnya di mana, kemudian formulir pendaftarannya di mana. Jadi kebetulan kami ini kan kampus baru ya, kampus baru belum ada lulusan waktu itu, jadi benar-benar sistem itu belum terbangun. Nah selama dengan adanya PD Dikti itu, ya sudah saya mulai dari awal membuatkan sistemnya sendiri, sistemnya secara manual. Kemudian selalu saya sampaikan kepada pimpinan bahwasanya PD Dikti ini benar-benar penting gitu. Jika memang perguruan tinggi ini ingin kita lanjutkan sama-sama, maka memang kita harus memulai dari awal, menatanya kembali. Jadi respon pimpinan waktu itu ya silahkan dijalankan. Untuk sementara pengolahan nilai silahkan dihandle sendiri. Kemudian perlahan-lahan karena kebutuhan semakin banyak ya, belum lagi misalnya mahasiswa juga semakin meningkat. Akhirnya saya terus kembali mengusulkan setiap ada rapat, saya selalu mengusulkan bahwasanya ini benar-benar harus dihandle dengan baik sehingga nanti pelaporan bisa saya praktekkan gitu Mbak. Jadi saya semacam simulasi gitu pada saat rapat. Ini loh proses datanya seperti apa. Ini kita diwajibkan seperti apa. Terus saya sonding sampai akhirnya pimpinan memberikan ruang gitu, kemudian sudah mulai memfasilitasi, tapi karena keterbatasan saya gitu juga ya, keterbatasan saya, kalau teman-teman misalnya itu pantang pulang sebelum valid atau pantang pulang sebelum tumbang, kalau saya bawa pulang kerjaan Mbak. Jadi seperti yang saya ceritakan dalam sharing operator ya, bahwasanya saya selama menjadi operator itu punya anak 3, semuanya bayi kecil-kecil, jadi setiap kemana-mana saya bawa, pelatihan saya bawa, bahkan ke Sevima itu hari pun tetap saya bawa, baru 1 bulan 9 hari waktu itu. Sama juga ketika misalnya menginput pelaporan gitu, saya bawa pulang Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah tidur tuh tengah malamnya, saya bangun, kemudian saya kerja laporannya. Kalau misalnya anak saya bangun dan minta ayun, kebetulan saya siapkan ayun, saya sambil ayun gitu, sambil input laporan gitu. Sampai akhirnya terus berjalan, alhamdulillah. Kalau dari segi cerita sih memang seperti tidak terlalu menggambarkan seperti apa yang kita alami dalam dunia dalam realitanya gitu Mbak ya. Kalau dibahasakan dengan tulisan lebih tidak terasa kalau kita tidak mengalaminya sendiri begitu. Akhirnya saya meminta gitu, saya minta gimana kalau misalnya ini saya butuh orang gitu. Saya sudah tidak kuat lagi, sudah tidak sanggup lagi gitu. Akhirnya kami komunikasikan bersama dengan bagian akademik waktu itu, kami mendapatkan informasi ada Sevima misalnya provider gitu. Kemudian terjalinlah komunikasi ya, sampai akhirnya bekerja sama. Alhamdulillah sekarang yang sebelumnya mungkin hanya saya seorang yang menginput misalnya data setiap semester, sekarang sudah bisa dibagi-bagi dari nilai bisa dari prodi, kemudian data mahasiswa bisa dari kemahasiswaan,
Kemudian misalnya operator perguruan tinggi tinggal memvalidasi. Jadi sedikit agak meringankan. Untuk pelaporan dosen pun seperti itu. Setiap semester kan ada namanya BKD gitu ya. Jadi dosen sebelumnya dosen minta gitu, minta berkas dan lain-lain semacamnya. Sekarang sudah by sistem semua itu alhamdulillah. Kalau informasi sekarang itu informasi kalau saya sekarang sebenarnya itu sudah menjadi mantan operator Mbak Cika. Jadi beberapa hari sebelum ikut sharing operator itu sudah ada pengganti saya gitu ya. Jadi saya training selama 1 tahun gitu. Beberapa hari sebelum ikutan sharing itu sudah ada SK yang keluar. Walaupun sama pimpinan saya masih diminta untuk handle secara ini ya, masih tetap mengontrol sampai sekarang. Namun secara SK sudah ada pengganti saya. Jadi Masya Allah betul-betul apa ya, kalau judul dari sharing saya itu separuh jiwa saya telah pergi gitu. Jadi benar-benar merasakan kesedihan gitu saat melepaskan tanggung jawab sebagai operator gitu Mbak. Rasanya kangen nih jadi operator lagi nih. Benar Mbak, sampai ada beberapa kegiatan operator itu biasanya saya masih sering nimbrung, apalagi kalau live gitu ya, masih bisa ikutan gitu. Masih sering saya tanyakan sama partner saya gimana pelaporannya. Bahkan kalau misalnya teman saya tidak masuk gitu ya, ada ininya, ya sudah sini saya bantu gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Cika. Ini saking cintanya dengan profesinya ya Bu ya, sampai senang Mbak, senang ya Bu ya. Saya sampai apa ya, sampai hafal tuh isinya ini PD Dikti gitu Mbak. Bahkan ya kurang lebih seperti itulah Mbak. Terima kasih ya Bu Hasriani untuk sharingnya. Dan juga totalitasnya juga ya Bu ya, rasa cintanya kepada profesi operator ini, yang mana sekarang jadi kangen ya Bu ya sama profesi ini. Sampai saya ikutan dengan sharing ini juga sekarang karena dan ajang ini mungkin ya semoga aja bisa turut melepas rasa kangennya Bu Hasriani ya. Iya, terima kasih. Baik kalau gitu. Terima kasih Ibu atas sharingnya tadi. Kita akan kembali ke slide. Ada siapa nih setelah Ibu Hasriani? Ada Bapak Wayan Supantara dari Stikes Advaita Medica Tabanan. Selama bekerja sebagai seorang operator, banyak suka duka yang saya alami. Misal ketika ada update aplikasi AppSplit, kami harus download atau meminta hasil download ke Kopertis karena kampus dulunya belum punya akses internet. Kami terkadang sampai harus menunggu hingga malam hari agar bisa download menggunakan Telkomnet instan. Waduh, sampai seperti itu ya. Ini adakah orangnya Pak Wayan Supantara dari Stikes Advaita Medica Tabanan? Hadirkah di sini? Sepertinya belum bisa bergabung, Mbak Cika. Belum bisa bergabung. Oke, baik. Kalau gitu, kita akan next ke slide berikutnya. Ada siapakah setelah Pak Wayan Supantara? Ada Bapak Julius Paulpian dari Setia Pontianak. Operator PD Dikti notabene ujung tombak dalam suksesnya pelaporan perguruan tinggi. Kami layaknya tukang angkut akhir untuk kesuksesan pendataan perguruan tinggi. Jarang kami harus berjuang sendirian dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, lalu menyampaikannya kepada pimpinan. Pada akhirnya, operator juga lah yang harus menyelesaikan semua permasalahan hingga tuntas. Waduh, ini sepertinya operator tuh harus serba bisa ya, harus multi talenta. Karena semuanya juga akhirnya operator juga yang ngurusin. Adakah Pak Julius Paulpian di sini dari Setia Pontianak? Boleh coba suaranya, apakah ada? Masih belum bisa bergabung juga. Baik. Baik. Berikutnya kita akan ada siapa nih? Ada Pak Marta Zaki dari Stiu Darussalam Bangkalan. Perjuangan identik dengan kerja keras. Kami sebagai operator perguruan tinggi atau PT memiliki jam kerja nyaris mencapai 24 jam tanpa menengah lelah demi memperjuangkan terselesaikannya pelaporan data. Adakah di sini Pak Marta Zaki dari Stiu Darussalam Bangkalan? Mungkin bisa bergabung di lain waktu nih Mbak Cika. Baik, skip ya. Siap, kita skip. Next, kita ada siapa lagi? Ada ini yang terakhir ya sepertinya ya, Pak Wahyudi Aryadi dari Universitas Lancang Kuning.
kami punya slogan pantang pulang sebelum valid. Nah, sama seperti tadi Pak Ahmad Adi Irwanda yang kebetulan juga sama ya dari universitas yang sama. Terbayang ratusan entry mata kuliah yang kami pindahkan ke feeder secara manual. Input data wisuda yang jumlahnya mencapai ribuan hingga soal menyisipkan dan perbaikan data. Udah kurang istirahat, masih juga karena kami kena komplain atau kena marah oleh pimpinan. Waduh. Gimana nih Pak Wahyu di Aryadi dari Universitas Lancang Kuning? Ini Waalaikumsalam dari Unilab hadir semua, luar biasa. Pak Wahyudi, menarik sekali itu tadi ceritanya. Boleh diceritakan nih Pak. Salam kenal dari saya Cika Pak. Kita baru bertemu pertama kali ini ya Pak ya lewat online. Semoga nanti bisa ketemu langsung ya Pak ya kalau corona sudah berlalu. Amin Mbak. Tadi bisa mendengar suara saya kan Mbak? Mendengar Pak, jelas sekali Pak. Oke, ini slogannya dari Unilak sama ya, seragam. Pantang pulang sebelum valid. Waduh. Ini langsung terbayang ratusan entry mata kuliah yang dipindahkan gitu ya. Udah kurang istirahat, masih juga kena marah nih sama pimpinan. Nah, itu benar begitu Pak? Betul. Mungkin saya sapa dulu Pak Ade, itu ada tim supportnya dari belakang, ada tim horenya kayak Mbak. Ada tim hore-horenya dari belakang. Kebetulan saya di lantai 3, Pak Adi di lantai 2. Kami baru selesai acara wisuda nih Mbak. Ya, wisuda drive-thru ya Pak ya? Iya, Mbak. Luar biasa sekali terobosan pertama di Provinsi Riau ya? Ya, alhamdulillah kami yang pertama Mbak. Oke, alhamdulillah. Oke Pak, kita kembali lagi ke cerita operator nih Pak. Ini menarik sekali nih Bapak yang cerita tadi ya. Bapak bilang kalau itu tadi pantang pulang sebelum valid, terus udah kurang istirahat, kadang-kadang juga nggak tidur gitu ya Pak ya, masih juga kena marah pimpinan. Itu mungkin pengalaman semua operator senior yang di sini pasti merasakan semua itu Mbak. Sebelumnya ini Mbak, salam perkenalkan saya Wahyu. Untuk senior semua, perkenalkan saya Wahyu. Saya baru di admin ini sekitar 5 tahun atau 6 tahun baru, belum terlalu lama. Jadi seandainya ada keluh kesah, mungkin kita bisa sharing. Mungkin kalau untuk cerita saya itu sudah cukup gimana ya Mbak, udah cukup paham lah untuk semua operator, udah cukup mengerti gimana rasanya menjadi operator. Jadi suka dukanya, alhamdulillah banyak dukanya. Iya. Sukanya banyak pahala Pak. Ya, sukanya banyak pahala. Tapi dari pimpinan sendiri alhamdulillah beberapa tahun ini memang cukup supportnya ke kami. Jadi untuk masalah ya untuk penggunaan dari Sevima sendiri untuk mempermudah kinerja kami. Sama seperti kata Pak Ade, kami yang sebelumnya ada sekitar 10 sampai dengan 12 orang, kami sekarang sudah jadi 5 orang Mbak. Jadi kalau diibaratkan mungkin kadang-kadang kangen juga dengan tim-tim yang lama. Mungkin di sini ada juga Bu Dina. Bu Dina mungkin itu senior kami, senior saya. Dia cukup lama mungkin dia dari layar biru lagi Mbak itu kerjanya. Oh, berarti mungkin senior ya. Bu Dina bisa sedikit sharing mungkin. Ada Bu Dina, boleh? Boleh mana? Coba suaranya Bu Dina. Halo. Halo Ibu, boleh videonya Bu diperlihatkan? Biar bisa lihat nih kayak apa sih. Oh ini dia Ibu Dina Fitriani. Hai Ibu, halo. Kabar Bu Dina? Aduh, padahal saya cuma ingin mendengarkan keluh kesah para pejuang Pededikti nih. Iya, tapi nggak apa-apa nih Bu, sekalian sharing nih Bu Dina, gimana pengalamannya. Tadi kata Pak Wahyu nih, Bu Dina kayaknya punya banyak cerita nih selama menjalani profesi sebagai operator. Susah untuk diungkapkan sih sebenarnya, karena itu saya anggap masa lalu, karena sekarang kan sudah ada Sevima yang memudahkan segala kegiatan mengentry data. Ya. Jadi mungkin yang masa lalunya sudah dianggap ditutup ya Bu? Sudah berlalu. Karena kalau diceritakan tutup buku. tutup buku karena sudah dipermudah sekali oleh Sevima alhamdulillah. Dan saya sekarang juga sudah tidak menjadi tim dari Pak Ade lagi.
Tapi saya ingin bergabung ini, saya ingin mendengarkan seperti apa keluh kesah tim pejuang pededikti saat ini gitu loh, Mbak. Kalau yang untuk keluh kesahnya dilupakan saja. Cukup kami yang merasakan dulu dari layar biru. Oke. Tapi kangen nggak Bu? Kangen nggak Bu Dina? Gimana? Kangen nggak Bu Dina? Oh, kangen sekali. Kangen banget ya? Kangen sekali. Biasanya kami sebelum wisuda itu sudah mumet. Sudah. Kalau sekarang alhamdulillah jauh sebelum wisuda dilakukan itu data alhamdulillah sudah oke. Kalau dulu jadwal wisuda akan datang sebulan sebelum wisuda dilaksanakan, itu kami jor-joran menginput data, memperbaiki, buka periode. Ya betul kata Pak Wahyu, belum lagi kena marah, kenapa data ini salah, kenapa belum diinput, sementara ini bla 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 segala macam. Nah, itulah yang dirasakan dulunya. Mungkin itu saja Mbak Cika. Oke Bu Dina, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dina. Bu Dina dan juga supportnya, terima kasih. Oke, sukses selalu. Ya Pak, ini banyak sekali supporternya ya. Itu Mbak Cika, kebetulan ada pimpinan kami yang curhatan dari Pak Wahyudi dan Bu Dina, itu pimpinan yang suka marah-marahnya ada di sini nih. Ya. Aduh, untung tadi belum dengar tadi kan. Itu ada Bu Wenti. Halo mungkin Bu bisa Wenti. dimintai keterangan Mbak Cika. Mohon ampun Bu. Ini hanya menyampaikan apa yang dirasakan oleh para operatornya nih Bu. Saya hanya menjembatani saja Bu. Oke Mbak Cika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enti, salam kenal Ibu. Ya, sharing ini ya admin ya. Ya. Kebetulan Mbak Cika, dulu waktu awal saya bekerja, ini saya jadinya sharing juga ya. Gak apa-apa Ibu. Masuk di Unilab ini saya sebagai admin universitas tahun 2008. Nah itu untuk kondisi datanya tidak semudah sekarang untuk pengerjaannya, karena dulu ada layar biru, datanya masih penggabungannya itu manual. Nah itu saya pertama bekerja itu mengurusi data, FZ dulu namanya. Nah menurut saya admin sekarang ya memang wajar ya. Ada panggilan masuk. Sepertinya Bu Wentinya ada panggilan masuk. Iya Bu Wenti. Ya kayaknya ada panggilan masuk. Oke. Iya Bu. Ya mungkin Bu Wenti lagi ada trouble. Ada ya sinyalnya ya. Oke baik, terima kasih Bu Wenti. Ya walaupun singkat tapi saya bisa merasakan nih keseruannya bagaimana dulu menjalani pekerjaan sebagai operator ya, yang tadinya masih layar biru, input data juga masih manual, pasti repot sekali dan stres pastinya ya Pak Wahyu ya. Iya betul. Oke Pak Wahyu, terakhir nih sebelum kan Bapak kan ini ya finalis terakhir nomor 15. Sebenarnya mental yang diperlukan untuk seorang operator itu apa sih Pak? Mentalnya nggak ada sih Bu, kalau untuk mental palingan belajar ikhlas aja Bu. Belajar ikhlas. Ya belajar ikhlas aja yang penting. Iya. Seperti kata Pak Ahmad Budiono tadi kan, belajar ikhlas yang penting. Ikhlas. Ya, Karena ini ya, karena pekerjaan yang mulia dan bekal ya Pak ya, bonusnya pahala ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke Pak Wahyudi, terima kasih atas sharingnya, juga Bu Dina, Ibu Wenti juga terima kasih sharingnya tadi. Ya, sama-sama, inspiratif sekali, semoga bermanfaat buat kita semua para operator pejuang pendidikti untuk terus semangat dengan pelaporan datanya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya sebelum pengumuman pemenang, saya akan persilakan kepada peserta webinar, peserta acara ngopi bareng dan juga sharing session kali ini. Yang non peserta, maksudnya yang tidak mengikuti acara sharing operator, tidak mengikuti event sharing operator, tapi ingin sharing di sini, saya persilakan, boleh.
yang tidak mengikuti, yang tidak menulis cerita di sharing operator di FB Sevima Community, boleh misalnya ingin sharing di sini, ingin mengungkapkan unek-uneknya atau mungkin ingin membagi idenya, silakan. Ini tadi sudah ada juga ya dari mungkin dari Ibu Dina ini Mbak Cika. Ibu Dina, oke. Halo Ibu Dina. Ibu Dina dari mana nih? Dina Fitriani. Halo Pak Diki. Nah, ini dia. Wah, ini balik lagi. Udah lama ya Bu Dina ya. Wah, reuni nih, lama gak ketemu sama Bu Dina. Terakhir waktu tahun lalu ya Bu Dina ya. Iya, Pak Diki masih ingat aja. Waktu sama Pak Anam ini, kebetulan waktu itu kita dikerubuti sama ibu-ibu operator Unilak. Waduh, berasa raja minyak dong Mas Diki dikerubuti ibu-ibu cantik. Tapi oke, ini pertanyaannya oke nih memang untuk membangun Unilak. Jadi meskipun ibu-ibu ini masih baru menggunakan sistem Sevima waktu itu, tapi kemauan belajarnya sangat tinggi nih Mbak Cika. Luar biasa. Ini kan udah ada yang disampaikan lagi nih Bu Dina? Atau sudah cukup? Ya, tapi terlihat ini tadi Unilak aja banyak Pak, sekali saya cuma nanya supporternya. kalau sharing lagi. Enggak Pak Diki, saya cuma mau nanya, kalau sharing lagi ini kan di luar yang udah nulis, apakah ada nominasinya juga juara-juaranya? Oh, gimana Mbak Cika ini ada? Kalau sharing di sini ada nggak penentuan juaranya juga? Oh iya, penentuan juara itu berdasarkan yang ikut sharing kemarin di lomba menulis itu, lomba cerita sharing operator yang ada di FB Sevima Community. Tetapi itu bukan berarti nanti tidak menutup kemungkinan next kita akan adakan lagi nih, Bu Dina. Nggak cuman via online, tapi siapa tahu nanti juga sharingnya via offline, bisa sekalian liburan tadi. Seperti yang tadi dikatakan Pak Didik Siswanto nih, sarannya sesekali dibuat acara atau kegiatan buat seluruh operator yang bekerja sama dengan Sevima untuk melakukan validasi bersama di suatu daerah di Bali atau Lombok. Waduh, kalau begini mas saya juga mau nih sekalian liburan atau yang lainnya, sehingga terbentuk kekompakan dan semangat juang yang jauh lebih bersemangat. Nah, salam dari saya mantan operator kampus. Ini nggak operator aja, saya juga mau kalau ada acara liburan ke Lombok atau Bali. Mohon dicatat saya ikut. Saya ikut juga. Pasti nggak diajak Pak Ade lagi kayak Pak Diki. Ya, saya nggak gimana, diajak Bu? lagi sama Pak Ade. Oh siap Ibu, kemarin kan dari Unilak masih belum sempat semuanya ya Bu ya yang ikutannya, yang waktu di Surabaya. Iya, saya dulu kemarin sama Pak Ade, sama Pak Anang, sama Pak Wahyudi Aryadi yang tadi juga. Alhamdulillah keduanya masuk nominasi ya. Masuk. Nanti mungkin untuk acara-acara offline, untuk operator-operator pasti kita adakan Bapak Ibu sekalian. Cuman kita lagi nunggu nih, kita berdoa bareng, semoga nanti COVID segera mereda dan kita nanti bisa silaturahim secara offline ya, secara offline seperti itu. Udah kangen kayaknya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau bercerita tentang pengalamannya, silakan. Wow, ada Pak Muslihin. Pak Muslihin. Tadi saya cari, saya panggil Pak Muslihinnya nggak ada. Halo Pak Muslihin. Pak Muslihin. Coba di-unmute dulu tuh. Ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Cika. Salam Pak. Apa kabarnya Pak Mus? Alhamdulillah. Sehat selalu. Udah lama ketemu via online maksudnya. Saya kan belum pernah ketemu Pak Mus selama secara langsung ya. Ya dari awal kita kenal Sevima belum pernah ketemu belum sih ya. Ketemu ya. Moga-moga kita aja diundang ke Surabaya kita nggak bisa datang itu. Sebenarnya mendingan ongkosnya buat kita operator daripada ke Surabaya gitu. Dulu pernah kita mau minta ongkos mau ke Sevima sama Mbak April kan diundang kita ya. Pertama kali masih gaptek lah, belum tahu apa menjalankan Sevima. Tapi saya bilang daripada nginep di hotel kemudian transport, mendingan transportnya kasihkan operator aja, kita belajar online saja dengan Mbak April ya gitu. Begitu Mbak.
Jadi sampai hari ini kita belum pernah ketemu Mbak Cika, Mbak April, ketemu dengan Mas Diki, Mas Adit, Mbak Dina, itu belum pernah ketemu sama sekali. Ya ketemunya di WhatsApp saja ya kali ya di Zoom ini ya. Alhamdulillah, tapi tanpa harus ketemu, alhamdulillah sekarang udah lancar semua. Alhamdulillah. Udah lancar semua, dan perjuangan operator itu tidak ada akhirnya begitu. Jadi jangan puas dengan 100% pelaporan itu, jangan ada. Karena kita juga masih dikejar-kejar para alumni ya. Para alumni yang dulu belum diinput ke PDDikti itu kan masih ngejar-ngejar kita juga. Hari ini kan kita ada seleksi P3K para guru gitu ya. Jadi sampai hari ini saya setiap malam dicari-cari sama alumni begitu. Karena ijazahnya tidak diinput lah apa. Memang begitu kan, kita kan kalau di Kemenak kan mulai tahun 2009 ya, data itu kita input ke PDDikti. Jadi angkatan 2000 sampai 2008 itu kan tidak masuk PDDikti. Nah, itu kan memang kita sampai semalam tanggal 30 kan saya masih lembur ngejar bagaimana saya ada kesalahan input data ijazah begitu, nomor seri begitu. Saya sampai jam 11.55 itu, Bu. Terakhir sinkronisasi, dan alhamdulillah alumni kami juga sangat berterima kasih kepada operator ya, karena mereka bisa lolos CPNS, mereka ketika pendaftaran CPNS itu yang dicari operatornya. Oke. Itu ketika ada seleksi CPNS di daerah kami, itu mesti panitia kalau tidak terdaftar di PDDikti mereka lost gitu. Oke. Otomatis tidak bisa ikut seleksi begitu. Jadi alhamdulillah tahun 2018 kami sangat bersyukur karena alumni kami lolos 16 orang. Ya. Waduh. 16 orang lolos CPNS dan hampir tidak lolos karena nama mereka tidak ada di PDDikti. Nah, itu saya sangat senang sekali kalau kayak gitu. Oke. Jadi kita pasang spanduk, Bu. Daftar alumni yang lolos CPNS, fotonya kita pasang di media sosial, kita pasang di kampus, kita kasih banner yang gede. Selamat dan sukses alumni STIT Pemalang lolos CPNS 16 orang begitu. Jadi saya sebagai operator itu sangat terharu gitu. Dan bangga ya. Sangat Halo, cek. Iya, cek. Halo. Alhamdulillah. Iya. Sampai semalam memang kami jadi nggak ada liburnya operator itu. Ya. Tiada jadi habisnya, walaupun Pak, ya, perjuangannya. server PDDikti libur ya 1 sampai tanggal 7 Desember ini tetap operator tidak libur. Oke, baik. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Mus. Oke. Semangat terus ya Pak Muslihin, terima kasih sudah ikutan acara sharing operator ini dan terima kasih sudah bergabung di Zoom kali ini. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan sampai di pengumuman saat-saat yang paling dinantikan nih ya, pengumuman siapakah para juara pilihan berdasarkan voting. Nah, ini kita ada voting, 2 voting dari Instagram, karena di Instagram ramai sekali, dan juga ada 1 voting dari Facebook, di Facebook Sevima Community. Jadi semua rata voting dari 2 channel Instagram maupun Facebook juga kami hitung. Dan untuk para peserta, para finalis yang sudah menuliskan ceritanya di Facebook Sevima Community tapi tidak memiliki buzzer, jangan khawatir, kami juga memilih 2 cerita terbaik pilihan tim Sevima. Oke, jadi semuanya rata mendapatkan yang sama. Saya akan bacakan dulu ya, sebelum saya bacakan pemenangnya, saya akan bacakan hadiahnya apa saja. Apa saja hadiahnya? Oke, kita lihat sama-sama. Ya, inilah hadiahnya untuk pemenang favorit pertama pilihan berdasarkan voting. Favorit 1, uang tunai senilai Rp1.000.000, merchandise Sevima dan juga e-certificate. Lalu yang kedua, berdasarkan voting, uang tunai 750.000, merchandise Sevima dan juga e-certificate. Lalu yang ketiga, uang tunai sebesar 500.000 ditambah merchandise Sevima dan juga e-certificate. Dan juga juara pilihan Sevima itu nanti juga akan mendapatkan uang tunai 500.000 beserta merchandise dari Sevima. Oke, baik, langsung saja kalau gitu kita akan lihat siapakah pemenangnya. Mana nih background ini? Jeng jeng jeng.
Ini dia pemenang favorit via voting Instagram. Yang pertama ada Bapak Ahmad Adi Irwanda. Mana tepuk tangannya dong, back sound-nya. Biar rame, biar rame. Dari Universitas Lancang Kuning, Pak Ahmad Adi Irwanda ini telak sekali. Tepuk tangannya. Telak sekali mengumpulkan 320 voters, luar biasa menguasai channel Instagram. Luar biasa sekali Pak Ahmad Adi Irwanda dari Unilak ya. Buzzernya banyak banget Pak Ade. Luar biasa sekali Unilak ya, kompak. Keren sekali. Kemudian favorit kedua. Selamat Pak Ade. Mana Pak Ade? Mana Pak Ade? Mungkin orangnya lagi ini ya, melipir. Yang kedua, favorit kedua selamat kepada Bapak Ahmad Budiono dari STIT Al Urwatul Usko Jombang. Pak Ahmad Budiono ini juga cukup banyak mengumpulkan voters, yaitu sebanyak 185 voters. Mana nih Pak Ahmad Budiono? Iya, Mbak. Iya, Pak Ahmad. Selamat ya Pak Ahmad. Jadi favorit kedua nih Pak. Terima kasih. Pak, buzzernya lumayan banyak nih Pak ya. Berarti harus traktir-traktir nih Pak Ahmad. Ya, Pak. Buat buzzernya yang sudah menilai. Oke, sekali lagi selamat buat Pak Ahmad Adi Irwanda dan juga Pak Ahmad Budiono, duo Ahmad ini ya. Duo Ahmad dari satunya dari Universitas Lancang Kuning, satu dari STIT Al Jombang. Lalu siapakah pemenang favorit via voting Facebook? Kita lihat sama-sama. Jeng jeng jeng. Ini dia. Sayang sekali tidak bisa hadir ya. Pak Wayan Supantara dari Stikes Advaita Medika Tabanan. Ya. Pak Wayan ada nih. Pak Wayan ada? Halo Pak Wayan. Pak Wayan? Halo, Pak Wayan ada? Oke, Pak Wayan masih belum bisa. Pak Wayan. Oke, Pak Wayan nih, Pak Wayan. Iya, Pak Wayan Supantara, selamat ya Pak menjadi pemenang favorit via voting Facebook ya. Ini Pak Wayan juga dipilih langsung oleh King Ramli, dipilih langsung oleh The King. Oke, jadi selamat sekali lagi untuk Pak Wayan Supantara dan juga dua pemenang sebelumnya Pak Ahmad Budiono dan juga Pak Ahmad Ade Irwanda sebagai pemenang favorit via voting Instagram. Oke, sekarang ini kita akan beralih ke pemenang selanjutnya. Ini adalah cerita-cerita yang sangat bagus, cerita yang sangat mengharukan, cerita yang sangat menginspirasi. Pilihan tim Sevima ini adalah dua cerita pilihan tim Sevima yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada tim konten Mas Fadol, ada juga Mbak Mayang dan juga Mbak April tentunya yang juga memilih cerita-cerita berikut ini. Dua cerita terbaik pilihan Sevima adalah siapakah dia? Jeng jeng jeng, mana nih musiknya? Ya, di tempat kedua cerita terbaik yaitu Pak Widodo dari Stikes Notokusumo Yogyakarta. Sayang sekali nih Pak Widodo, tadi udah saya japri belum dibalas, mungkin lagi sibuk ya, lagi banyak kesibukan Pak Widodo sehingga tidak bisa hadir. Tapi saya ucapkan selamat untuk Pak Widodo dan juga kampusnya di Stikes Notokusumo Yogyakarta berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 dan juga merchandise Sevima plus e-certificate. Oke, nah pemenang satu siapa nih kira-kira? Siapakah yang menjadi pemenang pertama? Inilah dia Pak Muslihin Mansur dari STIT Pemalang. Selamat Pak Mus. Mana nih Pak Mus? Pak Mus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Mus. Alhamdulillah ya Pak. Juara satu, pemenang satu. Memang ceritanya Pak Muslihin ini sangat inspiratif sekali, sangat mengharukan dan sangat jujur ya. Beliau menceritakan bagaimana perjuangan yang cukup berdarah-darah baginya sebagai seorang operator di kampus yang mungkin tadinya belum jadi apa-apa tapi sekarang sudah lumayan bertumbuh menjadi lebih besar ya Pak Mus ya. Terima kasih Pak Mur, matur nuwun. Semoga cerita Bapak itu menginspirasi sesama operator lainnya. Oke. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Dan sekaligus saya tutup ya acara ini. Terima kasih sekali untuk para operator dan juga tim Sevima yang sudah membantu terselenggaranya acara sharing dan juga ngopi bareng para operator. Tapi walaupun nggak ada kopinya saya ketinggalan. Gimana Diki? Ya. Ini kita foto bareng dulu ya. Boleh. Silakan. Oke, kita minta kepada para peserta yang hadir di sini untuk menghidupkan videonya. Silakan Bapak Ibu, kita foto bersama. Oke, tampilkan senyum yang paling cantik, yang paling ganteng, jangan lupa. Oke, sudah dihidupkan semua?
Kita tunggu. Bentar lagi ada beberapa yang masih belum menghidupkan. Oke, silakan hidupkan kameranya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, kita foto bersama-sama. Kita foto 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Boleh? Bentar. Satu kali lagi. Bentar ya, masih proses di save. Karena buka banyak tab ini jadi agak lemot nih Bapak Ibu. Oke. Bentar. Oke, sudah? Oke, satu lagi kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini. Untuk Pak Ramli, terima kasih banyak Pak Ramli udah menyempatkan hadir di sini. The King, terima kasih The King, thank you The King. Terima kasih sudah hadir, Pak Ramli. Dan juga untuk semua peserta dan juga operator pejuang PDDikti yang sudah hadir dan juga mengikuti acara sharing operator kali ini. Terima kasih sekali, apresiasi yang sebesar-besarnya. Terus semangat para operator pejuang PDDikti semuanya, terus semangat menjadi ujung tombak pada setiap perguruan tinggi. Semoga segala upaya dan kerja keras Bapak Ibu sekalian akan berbuah manfaat maupun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga silaturahmi ini terus berjalan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan juga kepada para finalis. Nanti tolong diisi link tadi yang sudah saya bagikan karena nanti akan ada merchandise menarik kepada semua peserta yang ikut acara sharing operator yang sudah menuliskan cerita di FB Sevima Community, dan juga untuk semua finalis akan ada e-certificate dan juga merchandise menarik dari Sevima. Dan untuk pemenang nanti bisa melengkapi datanya, nanti akan saya japri. Harap melengkapi datanya dulu, nanti akan saya japri untuk mengumpulkan data, nomor rekening dan juga alamat lengkap untuk pengiriman merchandise Sevima. Baik, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi para operator untuk melaporkan data tepat waktu, karena operator itu jantungnya perguruan tinggi, jangan lupa. Sebab operatorlah keberlangsungan hidup suatu perguruan tinggi tetap terjaga. Semoga selalu kompak dan tetap semangat berjuang karena perjuangan operator tiada habisnya. Baik, saya Cika undur diri, terima kasih. Saya Cika undur diri, terima kasih. Jangan lupa, ya, kopinya mana? Ya. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga diri, dan stay safe selalu ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Cika. Alhamdulillah. Dapat. Kalau saya juara pilihan juri. Siap, Pak Ahmad itu dari tadi sepertinya sebat terus nih Pak. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu.